Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Fattah dengan NIM F5212380 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Baiklah, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang hasil tugas saya mengenai pengenalan computational thinking. Yang pertama itu latar belakang. Kenapa kita harus mempunyai kemampuan berpikir secara komputasional? Karena berpikir komputasional membantu kita untuk memecah masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur. Hal ini mungkin kita untuk menganalisis masalah dengan lebih kritis, menemukan solusi yang kreatif, dan mengimplementasikan dengan cara yang efisien. Baiklah, kita lanjut ke tujuan. Apa tujuan utama mempelajari computational thinking? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Ini adalah poin paling penting dalam computational thinking, mengajarkan kita untuk memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang terstruktur. Dengan cara ini, kita bisa menganalisa masalah dengan lebih teliti, menemukan solusi kreatif, dan menerapkannya dengan optimal. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Ini adalah poin paling penting. Computational thinking mengajarkan kita untuk memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang terstruktur. Dengan cara ini, kita bisa menganalisa masalah yang lebih teliti, menemukan solusi kreatif, dan menerapkannya dengan optimal. Baiklah, kita masuk ke pengertiannya computational thinking. Pemikiran komputasional atau computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang kuat yang memberdayakan kita untuk mengatasi tantangan kompleks secara sistematis. Dengan memecah masalah, mengenali pola, dan merancang algoritma yang efisien, kita dapat menemukan solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pemikiran komputasional bukan hanya tentang pemrograman atau penggunaan komputer, tetapi juga merupakan keterampilan mental yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini membantu dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pemodelan situasi kompleks, dan berpikir logis. Dengan menggunakan pemikiran komputasional, kita dapat mengatasi masalah dengan cara yang terstruktur, efisien, dan efektif. Ini menjadi dasar dalam pengembangan solusi perangkat lunak, analisis data, desain sistem, dan banyak bidang lainnya yang melibatkan pemecahan masalah. Baiklah, selanjutnya apa itu ADP? The Building Block of Computational Thinking. ADP merupakan singkatan dari abstraksi, algoritma, dan dekomposisi. Abstraksi yaitu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari suatu masalah dan memfokuskan pada konsep-konsep inti. Algoritma yaitu merancang urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya, dengan menggunakan ADP, kita dapat menciptakan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai tantangan yang dihadapi, yaitu satu, mendefinisikan masalah secara jelas dan terperinci. Yang kedua, yang mengidentifikasi data input dan output yang dibutuhkan. Ketiga, merancang algoritma dengan langkah-langkah terurut untuk mencapai solusi. Keempat, menganalisis efisiensi algoritma dari segi waktu dan ruang. Dan yang kelima, menguji dan memperbaiki algoritma untuk memastikan keakuratan dan kinerja yang optimal. Materi selanjutnya yaitu Simon Says, Applying ADP in Action. Simon Says mengacu pada permainan di mana pemimpin memberikan instruksi kepada para pengikut dan para pengikut harus mengikuti instruksi tersebut jika diawali dengan Simon Says. Aplikasi dari AADP yaitu analisis algoritma, desain, dan pemrograman dapat diterapkan dalam konteks permainan Simon Says untuk menciptakan pengalaman yang terstruktur dan sistematis. Penerapan AADP dalam tindakan permainan Simon Says dapat memiliki beberapa komponen. Yang pertama, analisis. Pertama, melakukan analisis masalah yaitu memahami aturan permainan Simon Says, memahami tujuan dari permainan tersebut, dan mengidentifikasi persyaratan batasan yang terkait. Yang kedua, algoritma. Selanjutnya, merancang algoritma atau langkah-langkah yang terperinci untuk melaksanakan permainan Simon Says. Ini melibatkan menentukan urutan tindakan
yang harus diambil oleh pemimpin dalam permainan dan pengikut berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang ketiga, desain. Setelah memiliki algoritma, langkah selanjutnya adalah merancang struktur permainan Simon Says. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana pemimpin dan pengikut akan berinteraksi, bagaimana instruksi akan disampaikan, dan bagaimana permainan akan dipantau dan dinilai. Selanjutnya adalah manfaat computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu membantu dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks melalui cara-cara yang sederhana, melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur, membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah diatur. Selanjutnya, keterampilan penting dalam computational thinking. Keterampilan pentingnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu dekomposisi, pengakuan pola, dan abstraksi. Dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Pengakuan pola, yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan pola-pola yang berulang. Dan terakhir, abstraksi, yaitu memfokuskan pada aspek-aspek penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari computational thinking yaitu pentingnya memperkuat pemikiran komputasional sebagai langkah ke depan, seperti pemahaman mendalam, yaitu mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep komputasi. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi, yaitu memanfaatkan keterampilan berpikir komputasional untuk menciptakan solusi baru. Dan yang terakhir, kolaborasi dan komunikasi, berbagi pemikiran dan bekerja sama dengan orang lain dalam memecahkan masalah. Sekian hasil pemaparan dari saya tentang computational thinking. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.